Al-Fatihah ila hadrati ruh bihadha al-muallif al-kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pelajaran kita hari ini sambungan dari pelajaran Sabtu yang lalu. Ini masih berkaitan dengan tentang jiwa atau tentang hati, yaitu pada bab keempat kitab Muqasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub, yaitu fi riyadati wasyahwati nafsaniyah, latihan dan syahwat manusia, hubungan antara latihan dan syahwat manusia. Anda tahu apa namanya syahwat? Ada yang tahu? Contohnya? Bersifat keduniaan. Keinginan untuk menguasai, memiliki sesuatu yang bersifat keduniaan. Itu sudah satu juga pengertian daripada syahwat. Tapi mari kita lihat seperti apa syahwat yang dimaksudkan oleh para ulama, khususnya ahlul batin. Ulama-ulama yang kesehari-harian mereka itu selalu mengurus persoalan batinnya, ya, bukan batin orang lain, batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamik ila lisanik. Hai Musa, firman Allah kepadanya, apabila engkau ingin aku Tuhan lebih dekat kepadamu daripada lidahmu, wa min waswasati qalbik ila qalbik, dan aku lebih dekat kepadamu di hatimu daripada wiswasmu. Orang kan berkata wiswas itu ada di hati, berarti dia ada di dalam hati. Allah bilang, kalau kau mau, aku bisa lebih dekat dari itu. Wa min ruhika ila badanik, aku juga bisa lebih dekat kepadamu daripada rohmu. Roh di dalam jasad. Tapi Allah katakan, aku bisa lebih dekat dari itu. Wa min nuri basarik ila ainaik, aku bahkan bisa lebih dekat kepadamu daripada kedua matamu. Penglihatanmu daripada kedua matamu. Mata, alat. Melihat, fungsinya. Antara alat dan fungsi tidak boleh berpisah. Kalau berpisah berarti tidak berguna. Nah, ketidakberpisahan inilah dikatakan aku bisa lebih dekat pandanganmu daripada matamu, kata Allah kepada Musa. Kemudian wa min sam'ika ila udhunik, bahkan aku bisa lebih dekat ke telingamu daripada pendengaranmu. Bagaimana caranya? Nah, di sini dia katakan fa'akthir minas salah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, supaya itu semua bisa, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Antara ar-riyadah, antara melatih jiwa dengan syahwat yang berhubungan dengan salawat. Tentu kalian belum paham ya.
Hubungannya ini adalah antara jiwa manusia dengan riyadhah untuk melawan, menguasai hawa nafsu. Pembukanya itu adalah salawat. Ketika kita mau berdoa, sesudah pujian, salawat. Ketika kita menutup akhir doa, pujian, kemudian salawat. Atau salawat, kemudian pujian. Ketika kita ingin mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan sesuatu yang kita inginkan, maka ulama mengatakan bersalawat. Tahu saudara-saudara, apa yang menyebabkan hal itu semua salawat sebagai pembuka? Jawabannya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan berilah ia salam. Allah mengatakan orang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Manusia bila ada iman di dalam hatinya, pasti ada kecintaannya dia kepada Nabi. Salah satu ciri-ciri, tanda-tanda umum secara kasat mata, orang yang mencintai Rasulullah, ia tidak bisa mendengar ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya, selain ia bersalawat kepadanya. Ketika disebutkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, baik lisan ataupun hatinya bisa berkata Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebanyak apapun bilangan disebutan itu, sebanyak itu pula salat dia kepada Nabi. Inilah yang membuka pintu-pintu terkabulnya segala keinginan. Nah, Imamul Ghazali dalam kitabnya yang berkaitan dengan riyadhah, latihan dan syahwatun nafsaniyah, itu menunjukkan bahwa pentingnya salawat sebagai niat ucapan awal untuk membuka niat kita memperbaiki hati. Saudara, tahu kenapa hati harus diperbaiki? Kenapa hati harus diperbaiki? Apakah selama ini kita tidak punya hati? Apakah selama ini hati ini rusak-rusak atau baik-baik saja? Anda tidak akan pernah tahu. Hati Anda dalam keadaan baik-baik saja atau hati Anda sedang dirusak dari dalam. Anda tidak pernah tahu itu. Tanyakan kepada ahlinya. Siapa itu? Itulah ahlul batin. Ulama-ulama yang menghabiskan umurnya di muka bumi ini dengan mempelajari dan menguasai batinnya. Bisa dipahami nih? Itu suka sejalan? Bisa dipaham? Kenapa? Jadi penjelasannya seperti itu. Mana lebih dekat? Mata dengan penglihatan. Lebih dekat mana? Mata atau penglihatan? Jangan jawab penglihatan, jangan Anda pilih. Kalau Anda pilih, tidak ada yang lebih dekat mata dengan penglihatan. Betul tidak? Karena itu sudah saking dekatnya. Karena antara alat dan fungsi. Nah, di sini Allah bilang kepada Musa, hai Musa, bila engkau mau, aku lebih dekat penglihatanmu daripada matamu, maka kau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti tidak ada yang bisa lebih dekat penglihatan dengan mata kecuali Allah yang bisa lebih dekat dari itu. Makanya ketika riyadhah ini berhasil, maka dampak yang akan muncul pada diri seseorang, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga. Dia bisa mengetahui dan merasakan sesuatu yang orang lain punya hati tidak bisa rasakan. Itu kasyaf namanya. Paham? Itu kasyaf.
tersingkapnya tabir. Karena Allah berada di antara yang disebutkan dua. Penglihatan dengan mata, pendengaran dengan telinga. Oke? Apalagi di sini bilang wiswas dengan hatimu dan sebagainya. Bisa paham ini? Jadi apa dia bilang di sini? Allah katakan fa'akthir minas salah ala Nabi Muhammadin SAW. Perbanyak kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut. I'lam artinya ketahuilah. Ayuhal insan, hai al insan. Ketahuilah wahai manusia. Anna nafsal ammarata bisu', sesungguhnya hawa nafsu yang memerintahkan jiwamu untuk selalu mengikuti dan melakukan keburukan, hiya a'dalaka min iblis. Dia lebih jahat daripada iblis. Iblis punya kejahatan masih terukur barangkali. Tapi hawa nafsu punya kejahatan sulit Anda mengukur. Betul tidak? Kenapa begitu? Karena kalau iblis punya kejahatan, dia masih tahu siapa Tuhan yang dia yakini. Seburuk-buruk apapun perbuatan iblis, iblis masih tahu dan percaya adanya surga dan neraka, malaikat dan penghuni-penghuni langit lainnya. Tapi Anda, kita, apa yang kita tahu tentang hal-hal itu? Tidak ada. Betul tidak? Tidak ada yang kita ketahui tentang hal itu. Makanya itu kita diberi modal oleh Allah dua hal. Yang pertama, at-ta'ah. Yang kedua, apa disebut? Durhaka atau al-asi atau fajir. Nah, kemudian dia katakan, wa innama yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi wa syahawatiha. Sesungguhnya syaitan tadi dia bilang iblis. Hawa nafsu yang menguasai jiwa kita sehingga selalu berbuat keburukan itu lebih buruk daripada iblis. Sekarang dia bilang syaitan. Wa innama yataqawwa 'alaika syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih perkasa bihawan nafsi wasyahawatiha, ketika Anda diberi Allah hawa nafsu. Dengan itulah dia menguasai diri Anda. Jadi tanpa hawa nafsu syaitan tidak bisa masuk, Pak. Tanpa model hawa nafsu yang ada pada diri kita, syaitan tidak punya jalan untuk menguasai manusia dengan segala keburukan perbuatannya. Tidak bisa. Terus kenapa Allah kasih? Allah berikan ini hawa nafsu ini. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kamu diuji. Siapa di antara kalian yang amalnya paling baik? Bagaimana Allah menguji sesuatu yang cuma satu? Yang ada hanya sifat taat. Durhaka tidak ada. Apanya yang mau diuji di taat? Coba. Seperti malaikat. Apanya mau diuji? Suruh salat sampai hari kiamat. Sujud sampai hari kiamat. Betul tidak? Atau sebaliknya. Allah tidak kasih sifat taat, tapi Allah kasih sifat durhaka seperti iblis. Iblis sembahyang. Iblis zakat. Iblis puasa. Tidak ada satupun hal yang dia lakukan semasa ia dilaknat hingga hari kiamat, kecuali semua yang melanggar perintah Allah. Keburukan. Siapa ini? Jadi berarti bagaimana cara menguji? Dua-dua ini harus ada. Sifat taat dan sifat durhaka. Betul tidak? Ketika ini ada, baru Allah tes. Dengan ujian, dengan nikmat. Allah uji dengan musibah, Allah uji juga dengan nikmat. Baru dilihat, yang mana yang Anda pakai untuk mendapatkan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan?
ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang penuh kasih dan kasih sayang. Sebab, jadi ketika Allah uji dengan petaka, Anda bersabar. Berarti apa namanya itu? Berarti Anda menyadari bahwa ujian yang datang ini datangnya dari Allah yang maha baik. Walaupun Anda merasakan derita. Bukan derita yang Anda lihat, tapi yang Anda lihat adalah siapa yang memberi ujian ini. Yang maha baik. Saya kasih contoh. Anda pernah dulu sebelum kawin punya pacar? Pernah? Pernah ada yang namanya malam minggu yang indah dan malam minggu yang kelam? Ada? Ada? Yang indah yang bagaimana? Ketika semuanya Anda persiapkan dan memang si cantik ada di rumahnya. Oke? Anda datang bertamu dengan cara yang sopan, dengan cara yang terhormat. Kemudian Anda berbicara dengan sang kekasih. Walaupun itu hanya di ruang tamu dengan waktu yang terbatas. Bahagia tidak Anda dengan waktu yang terbatas tadi? Apa yang membuat Anda bahagia? Yang membuat Anda bahagia karena Anda menemukan apa yang Anda inginkan. Sekarang, itu nikmat. Kita sebutkan itu sebagai perumpamaan nikmat. Sekarang perumpamaan malam minggu yang kelam. Sudah persiapkan pakaian, sudah setrika. Oke. Tiba-tiba ketika Anda datang di rumahnya si cantik, yang ada bapaknya. Dan Anda terpaksa harus duduk bersama bapaknya. Apakah 1 jam itu terasa seperti? Tapi kenapa Anda mau duduk dan Anda mau ikuti? Bahkan Anda mau dengan begitu sopannya duduk dengan baik di hadapan bapaknya si cantik dan mendengarkan bagaikan orang yang taat. Ya Pak, nanti kau begini. Ya Pak. Apa yang membuat Anda mau melakukan hal itu semua walaupun keinginan Anda itu tidak terwujud? Kenapa? Apa? Yang membuat Anda seperti itu hanya satu. Anda tahu walaupun kelihatan sangar, tapi ini ayahnya si cantik jelita. Demikian dengan ujian. Ketika Allah berikan kita ujian, kita bukan melihat betapa pahitnya ujian, tapi kita melihat datangnya dari Sang Maha Pengasih. Itu orang beriman. Melihat nikmat baik, melihat musibah baik. Makanya dalam sabda yang disabdakan Nabi dalam riwayat kitab Bukhari dan kitab Muslim, dikatakan Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Sungguh mengagumkan semua urusan orang yang beriman. Tidak ada orang satupun manusia yang bisa seperti itu illa lil mu'min, kecuali ia orang beriman. Apa itu? Apabila ia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan dia anggap nikmat itu datangnya dari Allah. Dan itu baik adanya. Wa in asabathu dharra, tapi ketika ia diberi ujian, diberi musibah, diberi petaka oleh Allah, sabara fakana khairan lah. Dia menerimanya dengan sabar, baginya itu pun baik adanya. Kenapa? Yang nikmat dan musibah dianggap baik oleh orang beriman, karena dia hanya melihat satu, Sang Maha Pemberi yang memberikan kedua-dua itu. Sehingga tidak berubah cintanya yang berawal dari prasangka yang baik. Bisa dipahami ini? Saudara-saudara bisa paham ini? Oke. Kemudian dia katakan, "Fala taghurrannaka nafsaka bil amani." Jangan sekali-kali engkau tertipu. Jangan sekali-kali dirimu tertipu. Ya, dengan apa? Bil amani wal ghurur. Dengan sesuatu yang kelihatannya aman, namun di dalamnya ada tipuan. Apa yang aman tapi ada tipuan? Apa yang aman tapi ada tipuan? Contoh apa?
Anda sholat. Oh, aman tidak sholat? Khusyuknya tidak aman. Nah, itu yang dimaksud. Engkau jangan sekali-kali tertipu dengan sesuatu yang engkau merasa aman, tapi di dalamnya ada tipuan. Karena disitulah celah-celah syaitan. Dia pintar masuk kepada orang beriman, dan dia lebih cerdas menguasai orang yang hawa nafsunya penuh dengan kemaksiatan. Coba. Kemudian dia katakan, li'anna min tabi'in nafsi al-amnu wal ghafla wal raha wal fatra wal kasla. Nah, sesungguhnya tabiat hawa nafsu itu, ini perhatikan dia punya tabiat supaya Anda mudah untuk mengenalinya. Tabiat asli daripada hawa nafsu itu, pertama, al-amnu, selalu merasa aman. Tidurnya perlu baca doa tidur. Jadi entah jam 2 gempa. Kenapa dia rasa aman? Karena dia merasa bahwa salah dia baca doa. Ketika makan tidak usah baca doa. Karena sering yang terjadi makan aman-aman saja. Tidur aman-aman saja. Betul tidak? Hati-hati. Hati-hati. Hawa nafsu sudah mulai menguasai jiwa kita. Ketika kita sudah tidak berharap campur tangan Allah dalam setiap aktivitas. Makan dan minum, Anda sudah tidak butuh doa. Berarti Anda merasa aman dari setiap detik. Petaka dan musibah bisa datang. Bisa dipaham? Yang pertama itu, tanda-tanda ciri-ciri tabiat hawa nafsu. Yang kedua, wal ghaflah. Lalai. Yang dimaksud dengan lalai di sini begini. Ada perintah, dia cuma lihat. Sudah bisa banter saja. Datang perintah wajib, dia menganggap nanti cari waktu. Kalau wajib saja dia sudah berkata nanti cari waktu, bagaimana dengan sunnah? Coba. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Nah, itu pertama ghaflah. Selalu lalai dengan hal-hal seperti ini. Selalu meremehkan hal-hal yang seperti ini. Ini tanda kedua. Ya, tabiat asli. Yang ketiga, waraha. Raha itu artinya santai. Santai dalam arti lebih baik dia memilih santai daripada sibuk melakukan kebaikan atau mencari kebaikan seperti yang Anda lakukan saat ini. Betul tidak? Di saat ini masih banyak saudara-saudara Anda yang sedang istirahat sore. Tapi Anda walaupun dengan menguap-menguap, ya, dengan keadaan capek pulang kerja, ya, tapi mau mengisi waktu yang luang itu dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Bisa paham? Itu tanda berapa? Tanda yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, wal fatrah. Nah, ini fatrah ini artinya tadi kan santai. Nah, ini al-fatrah. Bagaimana bahasa Indonesianya ya? Selalu melihat sesuatu itu sudah. Apa istilahnya? Bukan cuek, apalagi ini. Bahasa. Ya? Bukan pandang enteng. Kalau pandang enteng tadi itu. Ghaflah itu selalu. Fatrah ini semacam bahasa Indonesia yang sulit. Inilah kelebihannya bahasa Arab. Mencari dia punya arti bahasa Indonesia agak sulit. Al-fatrah itu kalau dalam bahasa itu dia banyak mengosongkan waktu. Banyak mengosongkan waktu apa artinya? Dia lebih baik diam, tidak bikin apa-apa daripada dia bikin apa-apa. Buang-buang waktu ya. Kemudian tanda keempat, tanda yang kelima wal kasal. Malas. Orang malas itu ada dua, Pak. Pertama, malas untuk
dirinya, dan yang kedua malas untuk yang lainnya. Malas untuk dirinya bagaimana? Contohnya tidak mau sholat, pilih-pilih amal. Dalam arti pilih-pilih amal, ini kan cuma sunnah. Sering begitu orang? Sering. Salah satu contoh, sholat tepat waktunya sunnah tidak? Sunnah. Sholat gabliyah, sholat sunnah tidak? Sunnah. Selesai azan langsung qamat. Tidak sholat gabliyah. Contoh, habis qamat sholat isya, habis azan sholat isya, langsung qamat. Berarti Anda mengutamakan antara satu fadilah dengan fadilah yang lainnya. Padahal Allah memberikan ringan waktu buat Anda. Salatlah pada waktunya. Ambillah hikmah awal waktunya. Jangan tinggalkan sunnah yang lainnya. Saya faham. Saya pahamin. Nah, itu orang yang seperti ini, itu dinamakan dengan apa namanya? Dinamakan dengan orang yang malas. Itu malas. Nah, itu hati-hati. Ini merupakan tab'un nafs, tabiat manusia, tabiat hawa nafsu. Fada'waha batil. Semua ajakan hawa nafsu pasti batil. Pasti batil. Tidak ada satupun ajakan hawa nafsu itu yang berakhir dengan kebaikan. Tidak ada, Pak. Sekalipun itu Anda katakan benar, baik dalam pandangan mata manusia. Di situ kemudian dia katakan, wa kullu syai'in minha ghurur. Semua yang dia inginkan hawa nafsu itu semua tipuan. Semua itu tipuan. Kenapa itu disebut dengan tipuan? Wa in radita anha wattaba'ta amraha halakat. Bila engkau suka dengan apa yang diinginkan hawa nafsu, kemudian engkau ikuti apa yang hawa nafsu inginkan, maka halak. Maka di sini dia katakan halakta, kau telah binasa. Kau telah binasa. Maksudnya bagaimana kau telah binasa? Hawa nafsu bilang, alhamdulillah tanggal 1, sampai tanggal 6 ini terima gaji. Anda terima gaji. Pada waktu Anda sebelum terima gaji, ada tidak keinginan? Ada. Waktu belum terima gaji, ada tidak keinginan Anda? Kalau saya terima gaji nanti, yang Anda inginkan apa saat itu? Yang paling Anda sukai. Kan begitu? Yang paling Anda sukai. Apa yang paling Anda sukai? Ya itu. Tahu. Terima gaji bulan ini, panjar motor dulu. Ini contoh. Panjar motor. Nah, ketika datang waktunya terima gaji, aman? Atau mulai terputar pikiran? Mulai ada yang lain-lain baku iko? Biasanya baku iko, itu gurur, itu tipuan. Itu yang dimaksud dengan gurur. Dia menipu Anda tanpa Anda sadari. Karena mengikuti dia, hawa nafsu. Oke? Kenapa bisa begitu? Ya kan so ada motor biar tua. Biar tua, tapi banyak berjalan. Cuma karena ingin mendapatkan yang lebih, maka hawa nafsu seret dia pelan-pelan. Itu yang dimaksud halakta, kau telah binasa. Kenapa binasa? Karena kau akan berurusan setiap bulan sampai 3 tahun ke depan dengan pengeluaran ekstra. Bisa dipahami ini? Kemudian dia katakan lagi, wa in ghafalta an muhasabatiha ghariqat.
Kalau engkau tidak pandai-pandai memperhitungkan ini cara-cara hawa nafsu tadi, maka kau akan tenggelam. Wa in ajazta an mukhalafatiha, karena engkau tidak kuasa, tidak kuat untuk menentang hawa nafsu itu. Kemudian dia katakan wa taba'ta hawaha, bahkan engkau suka mengikuti keinginan hawa nafsu itu. Maka apa yang terjadi? Qadatka ilan nar, dia telah mendorongmu menuju neraka. Neraka ada dua. Neraka dunia dan neraka akhirat. Neraka dunia tidak abadi. Neraka akhirat abadi. Tapi berapa banyak orang minta mati gara-gara hidup bagaikan neraka. Padahal tidak abadi. Neraka dunia yang tidak abadi, orang sudah banyak kita dapati dia berkata, lebih baik mati daripada hidup. Betul tidak? Artinya itu apa? Baru neraka dunia Allah kasih. Mati dia pilih daripada hidup. Bagaimana kalau Allah kasih neraka yang sesungguhnya, yang tidak ada pilihan di dalamnya? Wa ma'anha bighaibin, tidak ada manusia yang bisa lari daripada siksaan api neraka jahanam. Sebab kemudian, bila engkau tidak mampu untuk melawan, wa in ajazta an mukhalafatiha, engkau tidak mampu untuk menentang hawa nafsumu, wattaba'ta hawaha, engkau ikuti malah keinginannya, qadatka ilan nar, dia telah mendorong engkau menuju ke neraka. Saya bilang tadi, kalau masih hidup neraka dunia, kalau sudah mati neraka akhirat. Walaysa lin nafsi marju', tidak ada bagi jiwa manusia, bagi hawa nafsu tempat kembali ilal khair, pada kebajikan. Dia berkatakan di sini, walaysa lin nafsi marju'un ilal khair, bagi hawa nafsu tidak ada tempat kembali pada kebaikan. Mari kita lihat apa yang dia maksud. Wahia ra'sul balaya, artinya hawa nafsu itu pokok pangkal segala petaka. Pokok pangkal segala petaka. Wa ma'dinul fadihah, dan hawa nafsu itu adalah gudangnya. Ma'din itu artinya tambang ya. Ma'dinul fadihah, gudangnya segala keburukan. Gudang Pak. Yang namanya gudang semua barang ada di situ. Ngana mau cari DP sabu-sabu ada. Mau cari DP segala kejahatan ada semua. Dia maksud ini ma'dinul fadihah. Gudangnya, tambangnya, sarangnya keburukan. Itu hawa nafsu. Wahia khazanatun iblis, dan hawa nafsu itu adalah perbendaharaan iblis. Maksudnya apa ini? Perbendaharaan iblis. Saya selesaikan dulu. Wahia khazanatun iblis wa ma'wa kullu syarrin la ya'rifu illa khaliquha. Jadi hawa nafsu itu adalah merupakan perbendaharaan iblis dan tempat kembalinya semua keburukan. Tempat kembalinya semua keburukan. La ya'rifuha illa khaliquha, dan tidak ada yang tahu itu keburukan-keburukan apa saja kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah pada Quran, Allah mengatakan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu khabir bima ta'malun, tahu apa yang kau lakukan. Khabir dengan alim ada perbedaan sedikit. Bahkan banyak kalau kita lihat dalam kitab Al-Fiqh Asmaul Husna. Khabir begini. Khabir biasa orang bilang, "Kaif khabar?" Apa kabar? Kalau apa kabar, apa yang Anda harus jawab? Banyak hal tentang kabar diri Anda. Yang Anda jelaskan yang singkat-singkat, baik. Karena baik itu bisa mewakili semua keadaan. Kita sehat, kita ada rezeki, kita begini. Kita ambil kalimat, apa kabar? Anda jawab, baik. Berarti kalimat kata baik sudah mewakili
semua hal. Itu jawaban orang yang jauh dengan doa. Tapi kalau orang dekat dengan doa, apa kabar? Alhamdulillah. Bukan baik dia jawab, Alhamdulillah. Kenapa bisa beda begitu? Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Karena dia biasa kasih berzikir. Maka dia jawaban baik. Ente. Gitu dia bertanya dia. Apa kabar? Baik, ente. Anak kasihan begini-begini. Yang satu merendah karena dia baku mengalir dengan iblis besar. Apa itu iblis besar? Hawa nafsunya yang menyeret dia tanpa dia sadar secara halus dan perlahan. Itulah yang dimaksud dengan ittaqullaha. Itu bunyi ayat pertama. Jauhkan dirimu. Jadi ittaqullah itu bukan artinya bertakwa. Takwa itu hasil akhir. Tapi yang Allah maksudkan di sini ittaqu bermakna jauhkan dirimu dari Allah. Itu kata takwa. Ittaqullaha. Jauhkan dirimu dari Allah. Karena ada ayat yang lain dalam Quran berbunyi ittaqun nar atau fattaqun nar. Bertakwalah kamu kepada api. Begitu. Tapi di situ diterjemahkan hindarkan dirimu dari api neraka. Tapi ketika berkaitan dengan lafzul jalalah, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal sama dia punya bunyi. Itu menunjukkan bahwa kurangnya perbenaran bahasa Indonesia dalam mengartikan bahasa Arab. Ittaqu dalam bahasa Arab atau dipahami oleh ulama-ulama ahli bahasa, di situ ada satu sisipan kalimat yang dihapus. Apa itu? Ittaqu min azabillahi. Hindarkan dirimu daripada siksaan Allah. Oke, min azab dikasih hilang. Langsung antara perintah dan maf'ulun. Al-amar dan maf'ulun bihi. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka tidak diterjemahkan itu ittaqullaha dengan kata seperti fattaqun nar. Jauhkan dirimu dari siksaan api neraka. Itu tadi min azab. Sepaham? Sini Allah bilang, hati-hati. Hawa nafsu menyeretmu step by step, one by one, little by little. Oke? Satu demi satu, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Anda terseret oleh hawa nafsu. Nah, Allah bilang, kenapa begitu? Tadi kan dia bilang, tidak ada yang tahu itu hawa nafsu bagaimana cara kerjanya dia. Illa khaliquha, la ya'rifuha illa khaliquha. Tidak ada yang tahu kecuali yang menciptakannya. Baru dalam ayat dikutip, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dalam arti jauhkan dirimu daripada siksa api neraka jahanam, karena sesungguhnya innallaha khabir, Allah maha tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri Anda. Makanya sering kita tanya, apa kabar saudara? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia sudah tahu Anda. Tapi dia ingin lebih tahu, lebih dalam tentang Anda. Ya toh? Orang tidak pernah tanya sama orang yang sosaki begini. Apa kabar? Orang tanya, bagaimana? Soal perubahan? Jawabannya cuma satu. Ya, alhamdulillah soal perubahan. Ya, alhamdulillah ini belum ada apa-apa di perubahan. Kan begitu. Tapi ketika saya misalnya dengan Pain, apa kabar, saudara? Alhamdulillah. Apa kita mau tanya? Ada sehat-sehat aja ini. Pertanyaan yang tidak cocok. Kalau dia sakitnya di sini dia. Kalau dia sibuk, tidak di sini. Berarti yang saya ingin tahu apa? Apa kabar saudara? Hal-hal lain yang saya tidak ketahui. Saya tidak maksudkan sehat. Oke? Hal-hal lain yang saya tidak ketahui, yang ingin saya ketahui. Anda bilang, ya, saya ini baru pulang dari Jakarta, begini. Nah, itu yang baru, informasi baru itu. Nah, kata khabir, Allah tahu semua hal yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Bahkan yang sedang terjadi pun Allah tahu. Itu khabir namanya. Sedangkan alim, Allah mengetahui awal hingga akhirnya.
Alim, Allah mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Berarti mana lebih spesifik? Khabir atau alim? Alim lebih spesifik. Artinya kekuasaan Allah ketika dia berbicara tentang pengetahuan, ilmu Allah tanpa batas. Tapi ketika Allah mengatakan khabir, itu berarti Allah tahu apa yang sedang terjadi. Dengan segala identifikasinya. Boleh paham ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Wa idza tafakkara al-'abdu fima madha min 'umri fi talabil akhirati kana hadha tafakkur ghaslul qalbi. Jadi dia bilang, apabila seorang hamba berfikir atau memikirkan atau merenungi dengan umurnya yang telah berlalu, kana hadza tafakkur ghaslul qalbi, itu cara berfikir yang membersihkan hati. Kita ini so 40, kita ini so 50, apa kita dah bikin? Kita ini so 30, apa kita dah buat? Dia berfikir tentang hal-hal apa yang sudah dia lakukan dengan umur yang telah dia lalui. Orang yang berfikir seperti ini berarti dia sudah mulai mencari cara untuk membersihkan hati. Ghaslul qalbi namanya. Siapa ini? Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sesaat engkau berfikir, ketahuilah kata Nabi, itu lebih baik daripada ibadah sunnahmu setahun. Setahun kau ibadah sunnah. Itu dengan duduk berfikir memikirkan umurmu yang kau lewati, itu kata Nabi lebih baik daripada nilai setahun salat sunnah. Sebab kadza fi tafsir Abi Laits, demikian hadis itu diceritakan oleh Abu Laits dalam kitab tafsir. Kemudian dia katakan di sini, fayambagi lil aqil ayat an yatuba minadz-dzunubil madiyah wa yatafakkaru fima yuqarribuhu wa yanju bihi fi daril akhirah wa yaqsurul amal wa yaj'alu tauba wa yadhkurullah ta'ala wa yatrukul manahi wa sabara nafsa wa la yattabi'u syahawatin nafsaniyah fan nafsu sanam faman abada an-nafsa fa huwa ya'budu sanam wa man abada Allah bil ikhlas fa huwa alladhi qahara nafsa. Dia katakan, seyogianya bagi orang berakal, dia bilang, senantiasa untuk bertobat dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar apalagi. Wa yatafakkaru fima yuqarribuhu, selain dia bertobat, setiap saat dia selalu berupaya untuk mengusahakan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia hanya kerjakan wajib, dia istighfar kepada Allah. Hari ini kita mau lakukan hingga sunnah. Dulu cuma 5 waktu. Kali ini tidak, ya Allah, saya mau tambah. Berarti dia taubat kepada Allah dengan sekedar mencukupkan dengan 5 waktu. Tapi dia wa yataqarrabu ila Allah, dia berusaha untuk menambah dekatnya dia dengan Allah. Ketika dia salat 5 waktu, sudah dekat dia dengan Allah. Tapi dia merasa masih meninggalkan hal-hal yang Allah inginkan, bukan wajibkan. Dia bikin. Di sini dia bilang, orang yang berakal bukan cuma wajib dia bikin, sunnah pun dia mau laksanakan demi untuk lebih dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukul manahi, dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Wa sabara nafsuh, kemudian jiwanya selalu bersabar, baik itu nikmat maupun ujian, dia sabar. Wala yattabi'u syahawatin nafsaniyah, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Fan nafsu, ketahuilah bahwa hawa nafsu itu sanam, berhala. Hawa nafsu itu berhala.
sanamun faman abadan nafsah, siapa yang menyembah hawa nafsu, fahuwa ya'budu sanam, dia telah menyembah berhala. Wa man abadallah bil ikhlas, siapa yang menyembah Allah dengan tulus, fahuwa alladhi qahara nafsa, ketahuilah dia telah mengalahkan hawa nafsu. Silakan, ada pertanyaan? Siapa yang menyembah hawa nafsu, dia menyembah berhala. Ya. Apa termasuk musyrik? Ya. Baik. Menyembah berhala secara zahir musyrik. Menyembah berhala secara batin, Anda tidak tahu toh? Anda tidak tahu. Kalau saya menyembah berhala secara zahir, nampak kayak pengen sembah patung. Betul tidak? Tapi tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya adalah seorang penyembah berhala juga. Cuma bentuknya bukan patung, hawa nafsu. Nah, kalau Anda tanya dari sisi tasawuf, itu haram, syirik, musyrik. Kalau Anda tanya dari sisi syariah, apa kata ulama syariah? Nahnu nahkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kami ulama-ulama syariat memberi hukum atau memberikan putusan hukum berdasarkan apa yang zahir, yang batin kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang Anda tanya yang mana ini? Yang batin itu musyrik, syirik. Kalau syariat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ngana sudah disuruh menyembah betul itu patung, baru syariat turun tangan. Musyrik, ente haram. Siapa ini? Ada lagi? Silakan tanya lain. Ini orang kalau nyenak bertanya cuma dua. Nyenak faham sama sekali dari awal sampai akhir. Dikatakan dari awal orang bisa lepas dari hawa nafsu seperti semua itu ya ini dikatakan sebenarnya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salawat terus orang yang memiliki hawa nafsu itu lebih jahat daripada iblis. Sekarang memang orang bisa menilai Quran ini memperbudak hawa nafsu. Sama halnya dalam perlihatkan kita sabar-sabarlah yang dia sesuatu yang mungkin diharapkan dalam masalah kita dalam tasawuf iman kita. Jadi orang apa untuk bergantung ke hawa nafsu itu seperti bagaimana? Ya. Apalagi dalam hal makanan, kan makanan itu kalau sumber dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini ada yang terang-terangan, ada yang sometimes keluar, sometimes hilang. Ada yang memang halus tapi jelas. Ini hawa nafsu. Karena syaitan punya ribuan bahkan jutaan jebakan. Dia tahu seperti apa lawan mainnya. Ini orang kelas-kelas mukmin yang turun sejenderal. Ini orang kelas-kelas pekerja yang turun mesti jabatan-jabatan menengah. Ini orang ini alladzi fi apa yang ada jo. Cukup coba kasih suruh setan dari golongan hamba sahaya setan. Secukup dia. Maksudnya golongan hamba sahaya dari golongan setan yang terendah, kenapa kasih sama dia? Ya, karena dia ini tidak perlu lagi dirayu. Memang so rusak. Mau rayu apa orang so rusak? Cuma yang penting kasih lihat pada dia napa hari ini. Sudah, selesai. Napa khamar? Selesai. Tidak usah pakai buju-buju. Tapi kalau orang beriman, karena dia tidak pakai pikiran. Bakar menyala. Bakar menyala ini. Maksudnya apa ini bakar menyala? Ada namanya besi putih. Ada namanya cakram. Siapa usah tahu? Kita dah pernah lewat di tempat pembuatan. Nah, tulis itu cakram dan besi putih. Bagaimana kita ini tahu? Oke? Nah,
Kenapa? Kasih yang setan yang, karena di depan dia juga itu, nggak usah dia lihat, dia cium juga cakrat ini. Bayangkan, so ahli di bidang itu. Penciumannya pun sudah terlatih untuk mendeteksi jenis cap tikus kelas ringan dan yang kelas high. Berarti mau perlu lagi mau rayu-rayu dia? Tidak perlu. Tapi coba kalau orang beriman, orang mukmin, daripada ditanya, apa ini? Dia mulai curiga. Karena baunya tidak lazim. Satu. Tapi untuk memastikan ini barang haram atau tidak, dia bilang, Saib, ente taruh ini apa ini? Oh, nyat ini saguer. Ah, dia cium tuh. Pasang ini. Ini kan saguer ini. Kalau so asang begitu sudah ada fermentasi, ini sudah ada perubahan. So menuju alkohol paling nyanda ini so bau-baunya sampai 50% ini. Bayangkan orang beriman dia masih mendeteksi dulu sebelum dia memastikan ini haram, syubhat atau halal. Jadi kalau ada orang yang merasa berhadapan dengan satu masalah kemudian timbul wiswas, tandanya dia ada iman. Hati-hati ketika sudah tidak wiswas, sudah merasa aman. Tandanya iman Anda sudah keluar. Jadi wiswas itu juga salah satu alat pendeteksi yang Allah sudah kasih. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya perlu 3 nama Tuhan untuk berlindung dari waswisu fi sudurin nas. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Tapi 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasib, wa min syarri nafathati, wa min syarri hasidin. Cuma perlu 1 nama Tuhan, Rabbul Falak namanya. Ini wiswas, lebih dahsyat. Makanya dia lebih dahsyat daripada iblis. Ini hawa nafsu. Saya paham ini? Atau sebelum paham? Orang itu paham ini perbuatan dosa, ini berlebihan. Jadi dalam hal ini orang tetap makan karena barang halal. Maksudnya hawa nafsu seperti ini. Hawa nafsu itu bagaimana? Tidak dikategorikan orang yang tidak hawa nafsu. Jadi ini baru penjelasan tentang tabiat, sifat, karakter daripada hawa nafsu. Dia belum menjelaskan bagaimana cara-cara mendeteksi. Ini kan baru bab 4. Ar-riyadhah, baru latihan. Latihan untuk mengenal ini hawa nafsu ini begini, ini begini, ini begini, tabiatnya begini. Itu dulu kita pelajari. Nanti pada al-babul khamis fi ghalabatin nafs, bagaimana caranya mengalahkan hawa nafsu. Berarti dia sudah memperkenalkan ini. Kalau ini tipe A, ini tipe C, ini tipe B. Nanti ada bab berikut. Kalau sudah mau dibahas sekarang, sebenarnya ada yang mau datang hari Sabtu depan. Nah, sudah dipahami ini? Oke. Ada lagi? Terakhir? Berarti ini paham semua dengan ini. Dia cuma dia yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita sebagai ini dalam rumah tangga dalam rumah tangga itu misalnya kita sebagai seorang suaminya sudah berusaha untuk melawan hal nafsu, tapi sama seperti yang kita bisa katakan bahwa kita berbagai cara untuk bagaimana supaya mengalahkan dia bisa masuk di salah-salah itu semua menggoda kita. Jadi ketika kita itu sebagai suami untuk berusaha untuk melawan hal nafsu itu, datanglah mungkin dari pasangan atau dari anak yang karena kita cinta sama dia sehingga hawa nafsu yang sudah berusaha untuk kita tahan tiba-tiba karena kita cinta sama dia kita harus penuhi keinginan dari anak atau dari istri itu. Saya bertanya itu gimana cara melawan dulu seperti itu, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami begitu, Ustaz? Cara yang praktis dulu ya, yang praktis. Nanti dia punya rinci nanti minggu depan. Lihat istri dan anak sebagai musuh, bukan sebagai teman, apalagi sebagai kekasih.
Kenapa begitu Ustaz? Quran bilang, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya istri pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Kalau Anda lihat kekasih, kekasih selalu mengikuti apa yang dikasihi. Kalau Anda lihat teman, maka teman selalu mengabulkan keinginan sahabat. Tapi kalau Anda lihat musuh, susah bagi dia untuk masuk. Hah? Coba. Seperti apa? Mana mungkin kita melihat istri dan anak sebagai musuh? Ya, musuh yang dimaksud di sini bukan musuh seperti yang Anda pahami. Kalau ada musuh mesti dihabisi. Tidak seperti itu. Ya. Pertama, tidak. Istri, anak, harta, kedudukan, jabatan, semuanya itu adalah musuh. Itu yang pertama dulu. Munculkan di benak bahwa ini adalah musuh. Kalau Anda sudah menganggap musuh, Anda tidak punya keinginan untuk memilikinya. Sedangkan jangankan memiliki, mau baku apapun, yang ada keinginan orang suka ketemu dengan musuh. Apalagi memiliki. Betul tidak? Bagaimana maksudnya lebih rinci? Maksudnya lebih rinci, pertama, jangan salah paham dengan kalimat ini. Jadikan istri dan anak sebagai musuh. Bukan musuh seperti yang kita pahami sehari-hari. Tapi adalah musuh untuk menangkal hawa nafsu, menguasai jiwa kita. Karena syaitan mampu menguasai Adam melalui istri. Oke. Syaitan tidak mampu secara langsung berhadapan dengan Adam, tapi syaitan punya cara lain, yaitu siapa yang kuasai Adam. Orang tidak mampu untuk menguasai Anda secara langsung, tapi orang tahu Anda dikuasai oleh istri Anda. Wah. Anda dikuasai oleh istri Anda, dan itu tidak nampak. Tidak nampak. Dari mana tidak nampak? Yaitu tidak dinampakkan, tapi dapat dirasakan bahwa satu kali dia bunyi HP, langsung cabut. Komandan SMS, WA belum sempat dijawab. Mai tua telepon langsung ikut cabut. Tandanya apa? Tandanya pangkat kalah sama ya kita bilang karena dia ini Coast Guard. Jadi itu setan tahu yang mana. Jadi kalau dia tidak bisa menguasai orang ini, dia cari siapa yang menguasai orang ini dan yang mampu mengendalikan orang ini. Itu yang dia. Jadi iblis tidak muncul terang-terangan, tapi iblis pengaruhi istrinya. Sudah, kau ini begini, pasti suami mau dengar, dia sayang sekali sama kau. Akhirnya sudah. Itu dia bilang, halakta, kau telah binasakan dirimu. Tanpa kau sadar. Kenapa? Kalau cuma sekali tidak apa-apa. Tapi ini berulang-ulang kali. Dalam waktu yang tidak Anda ketahui kapan berakhir. Setelah dihitung-hitung, dikumpul-kumpul, aduh banyak sekali ini. Kesalahan-kesalahan. Itu yang ditimbang dalam rekam jejak. Disebut dengan kitab amal. Nanti rinciannya minggu depan. Dia mulai deteksi begini. Inilah gunanya kita belajar kitab Muqasyafatul Qulub. Itu supaya kita bisa mengetahui musuh-musuh yang terselubung di jiwa kita. Bukan di jiwanya orang lain. Kalau jiwa orang lain itu tidak ada urusan. Masing-masing nafsi. Ingat, pun kalau Anda sudah berhasil menguasai hawa nafsu, ibadah Anda sudah meningkat, amal Anda sudah banyak, sampai Anda mencapai magam wali, karamah, apa Nabi bilang? Budala ummati la yadkhuluna al-jannah bikasrati salatin wala siyamin. Budala artinya wali-wali abdal. Wali-wali kekasih-kekasihku. Kata Nabi, kata Allah. La yadkhuluna al-jannah, mereka tidak bisa masuk surga.
bikasratis salatin, karena banyaknya salat, wala siyamin, dan karena banyaknya ibadah puasa. Bukan itu yang membuat mereka masuk ke surga. Walakin, kata Nabi, tetapi yang dimaksud yadkhulunal jannata, mereka bisa masuk ke surganya Allah. Karena apa? Bisalamatis sudur, karena jiwa mereka bersih. Wasahain nufus, jiwa mereka sudah terlatih mendeteksi mana dosa kecil dan mana dosa besar. Yang terakhir, warahmah li jami'il muslimin, mereka punya jiwa ini selalu mencintai orang Islam tanpa pandang bulu. Jadi wali-wali masuk surga Allah itu bukan karena sholat yang banyak, bukan puasa yang banyak, bukan zakat yang banyak, sedekah, bukan, Pak. Nabi yang bilang itu dalam kitab yang satu, ini kitab Mukasyafah. Dalam kitab yang satu, Tanwirul Qulub, ini kan kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Muqarribu ila Hadratil Alamil Ghuyub. Kalau yang satu lagi, namanya kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Itu dia lebih jelas. Ini Al-Ghazali susun dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk pemula. Anda ini pemula, termasuk saya. Jadi, pemula dengan pemula, orang mulai, Jo. Betul tidak? Oke? Cukup? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bagiku. Allahumma shalli ala